Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua maunya PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Seputar Cerita. Di pertemuan kali ini saya akan mau menayangkan sebuah video yang begitu sangat-sangat menarik untuk kita tonton teman-teman ya. Yang mana video sebelum-sebelumnya Mas Rizik yang mengajak perang, sekarang muncul respon sangat tajam dari Gus Abbas Buntet teman-teman ya. Lantas bagaimana respon Gus Ajam yang sangat tajam tersebut? Tanpa lama-lama langsung mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa. Ada pernyataan mengajak perang. Mas Rizik ngajak perang teman-teman ya. Pernyataan perang yang saya tanyakan, perang dengan siapa? Lawannya siapa? Kalau seandainya lawannya adalah sesama umat Islam secara syariat Islam dan agama Islam, apakah layak perang itu disebut jihad fi sabilillah ketika yang diperangi itu umat Islam? Tidak layak. Tidak layak. Jadi perang lawannya siapa? Sama umat Islam. Kalau sampai mau perang jangan sesama orang Indonesia sudah Islam. Perang di Palestina. Oh iya. Perang ikut ke sana. Kalau mau perang. Jadi jelas pernyataan Rizik Syihab itu saya sebagai ketua PUI saya sangat menyayangkan sekali, dan itu adalah perilaku anak kecil dan tidak ubahnya seperti orang-orang pada waktu zamannya Rasulullah, orang musyrik dan orang Yahudi, ketika diberikan pencerahan oleh Rasulullah, ketika diberikan edukasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka, mereka pada akhirnya ribut mengajak perang, menjelek-jelekkan, mengintimidasi Nabi Muhammad, sahabatnya juga diintimidasi, dipersekusi, juga ada yang diculik, dibunuh bahkan. Itu kalau dilihat dari paparan historikal sejarah itu sebetulnya dalam sebuah perjuangan pasti ada seperti itu. Jadi, tapi saya harapkan kepada masyarakat Indonesia jangan terprovokasi oleh ucapannya orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena itu mulutnya kotor. Itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam bangsa Indonesia, bisa akan menimbulkan kekacauan di bangsa Indonesia ini, bisa akan menimbulkan satu pemecahan kesatuan dan persatuan, menghilangkan kesatuan, dan berbahaya ini untuk bangsa Indonesia. Seberat apapun kita nggak usah menurut kayak gitu. Bukan berarti kita nggak berani, berani zaman sekarang tuh nggak ada yang nggak berani. Tapi bukan itu solusinya. Kami ini berjuang hanya untuk mencari kebenaran. Anda mengklaim sebagai cucunya Rasulullah, data Anda mana? Kenapa? Masya Allah. Itu hanya itu aja dijawab, udah selesai. Kalau memang seumpama Anda itu tidak terbukti sebagai cucunya Rasulullah, ya udah jadi umat Rasulullah, fastabiqul khairat, kita juga menghargai kamu. Itu karena apa? Itu karena perasaan orang-orang semacam itu adalah mengaku dirinya sebagai cucunya Rasulullah. Tuhan yang mulia yang lain itu adalah di bawah mereka. Akhirnya ketika ada orang yang muncul menolaknya, mereka akhirnya kayak gitu, teriak-teriak ngajak perang. Akhirnya kemudian mengajak para muhibbinnya. Ini lagi-lagi berhadapan. Saya yakin ya Rizik Syihab nanti lompat lagi nih. Nanti pura-pura sakit lagi. Jadi yang maju muhibbin itu adalah rakyat Indonesia, yang kalian harus tahu. Muhibbin adalah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Nah, kalau perang antar orang Indonesia lagi yang berdarah-darah, rakyat Indonesia yang kena lagi berdarah, yang jadi korbannya akan rakyat Indonesia, maka saya larang. Apa ini? Ucapan model apa kayak gini? Suruh orang Indonesia perang. Saya sudah katakan, kalau memang mau berperang dengan kami, persiapkan seluruh Ba'alwi. Jangan ikut-ikutan muhibbin rakyat Indonesia dengan dibawa. Ba'alwinya loh. Lawan itu kita. Lawan itu polisi. Lawan kita TNI. Kalau Anda katanya pengen mendirikan Indonesia bersyariah, berkolaborasi dengan para khilafah-khilafah yang katanya mengklaim Islamiyah, dengan membongkar merongrong Pancasila, merongrong kesatuan dan persatuan,
merongrong nama baik pemerintah, nama baik presiden, merongrong harga diri daripada kepolisian dan TNI, merongrong semuanya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Anda. Masya Allah. Kita ini untuk membentengi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang luar biasa untuk Gus Abbas. Masyarakat harus diberikan pencerahan edukasi. Kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan seperti itu. Gampang aja logika. Bukan ngajak perang. Maka dari itu saya minta kepada seluruh Laskar Sabilillah, bukan saya meringankan pernyataan Rizik Syihab, bukan. Tetapi kalian gak usah terlalu ditanggapi. Tapi kalian tetap harus berhati-hati. Tetap harus berhati-hati. Kenapa? Sebabnya jejak digitalnya banyak, jejak sejarahnya banyak. Apalagi ada terjadi katanya penculikan. Ini persis gerakannya seperti komunis ini. Jadi ini jangan-jangan ada orang PKI berteriak PKI komunis berteriak komunis. Sebanyak para ulama, para kiai juga seperti itu. Yang PKI dianggap pejuang, yang pejuangnya dianggapnya PKI komunis. Itu terjadi di Jawa Timur juga ada. Jadi artinya apa? Ini fitnah seperti ini, gelontokan itu sejarah akan berulang seperti itu. Pada zaman komunis juga seperti itu. Dan itu yang harus kalian paham. Maka hati-hati. Tapi kalian nggak usah terlalu menanggapi terlalu serius. Tapi kalau seumpama mereka betul-betul melakukan pergerakan-pergerakan yang akan merongrong kesatuan dan persatuan bangsa, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia ini, yang akan menghancurkan. Beliau Gus Abbas memang tegas, teman-teman ya. Harus berada di garda terdepan untuk bisa menolak dan blokir mereka. Bekerja sama dengan TNI. Selain tegas, beliau juga berani. Kepolisian dan TNI juga banyak yang ambivalen. Sebab apa? Ada juga yang muhibin kepada mereka, dan ini akhirnya pembelaan terhadap pejuang-pejuang bangsa dan negara ini kadang-kadang agak lemah. Maka kita harus paksa mereka sebagai benteng bangsa Indonesia, kepolisian dengan TNI dan pemerintah kalau harus bekerja sama. Karena apa? Karena ini sangat membahayakan kalau sampai itu terjadi. Jadi yang lebih berkaitan dengan ajakan perang, kalau dia tetap memaksa, kita tetap layani. Nah, ya. Maka kira-kira adalah status yang harus dipersiapkan untuk Laskar Sabilillah berkaitan dengan ajakan perang. Wa'idu lakum min quwwah. Wa'idu lakum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian. Maka salah satu perjuangan kalian yang paling penting untuk melawan mereka satu adalah perjuangan penguatan organisasi. Perjuangan kalian adalah bagaimana kalian melantik, membuat kepengurusan dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat kampung. Buat itu Laskar Sabilillah sampai untuk membentengi bangsa ini, supaya rakyat ini berani untuk bisa menolak mereka. Karena selama ini masyarakat kita nggak berani. Kenapa? Karena banyak persekusi, banyak intimidasi. Jadi mereka nggak berani. Setingkat itu aja, orang-orang yang dianggap orang besar pun udah nggak berani. Jadi kalau demikian, bangsa ini siapa yang membela? Negara ini siapa yang membela? Sejarah dan leluhur kita ini mau mengadu kepada siapa kalau kebobolan kepada kita? Nah, kita inilah yang tergabung dengan TWI dan Laskar Sabilillah adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, yang diberkahi oleh Allah kesadaran, dibuka mata hatinya. Bagaimana yang hal, bagaimana yang batil, maka kalian ini harus menyusun, harus pandai. Kalau kita lukhitah, yang namanya peperangan itu adalah strategi, maka ada tuh yang pintar strateginya. Kalian kekuatannya super banyak. Apa perlu sebenarnya itu diadakan gembelengan mental spiritual? Nah, kalau gembelengan mental spiritual dan kanuragan itu memang programnya PWI. Nanti insya Allah di bulan Juli nanti kan ada agenda kita yang pada waktu habis Rakernas itu nanti akan diadakan masing-masing ada wakil ya. Ada pelatihan kelas syarat, termasuk pelatihan masalah kemiliteran, artinya kemiliteran kerjasama dengan TNI dan kepolisian supaya kalian itu nyatu dengan pemerintah sempat. Memang Gus Abbas nanti kemudian berani akan juga diadakan pemahaman kebangsaan, kenegaraan, termasuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan termasuk ke NU. Kemudian juga termasuk juga pada akhirnya adalah kanuragan, silat dan segalanya kanuragan. Itu dalam rangka menghadapi itu semua. Ini sebagai tambahan, Ustaz selaku Ketua Umum daripada PWI Laskar Sabilillah, kiranya apapun dia untuk bekerja sama dengan ormas-ormas lain yang visi misinya sama untuk berunding menyampaikan visi misi agar perjuangan ini akan betul-betul menjadi perjuangan yang kuat, yang bersatu, tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Kira-kira gimana? Sebetulnya kalau perjuangan ini perjuangan kebangsaan, ini sebetulnya adalah hak rakyat Indonesia. Sebetulnya yang harus bergerak adalah rakyat Indonesia. Jadi kita ini hanya untuk mengawali dan mengawal, hanya untuk membentengi supaya masyarakat Indonesia bisa memperjuangkan bangsanya, memperjuangkan haknya, harga dirinya, sejarahnya, leluhurnya, membentengi negara dan tanah airnya, membentengi para ulama dan kiainya dari ajaran-ajaran ba'ali yang nggak benar. Maka dari itu saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai sekarang mari kita sapu-sapu bersih sedikit demi sedikit di daerah-daerah masing-masing pengaruh-pengaruh dan doktrin-doktrin daripada para ba'ali dari Hadramaut. Ini sudah diisyaratkan kepada Bung Karno zaman dahulu. Bung Karno menyebutnya Hadramautism, gerakan Hadramaut. Itu karena memang sudah terbukti mereka semua adalah memang genetika Yahudi, dan mereka juga karakternya juga tidak begitu beda dengan Yahudi-Yahudi yang ada di luar negeri.
Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan pernyataan para ilmuwan-ilmuwan itu, kita harus hati. Karena yang berbicara bukan orang sembarangan, itu ilmuwan, saintis. Makanya kita harus hati-hati dan kita juga persiapan kekuatan. Maka ketika ada sesuatu, saya minta kepada Laskar Sabila, bentengi bangsa ini, bentengi negara ini, dan minta kepada rakyat, bentengi rakyat. Minta kepada rakyat, diadakan edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada rakyat, bahwa negara ini perlu benteng, bangsa ini perlu tameng, bangsa ini perlu ada yang membela, leluhur kita perlu ada yang membela, membentengi. Ya ini siapa? Ya kita ini. Makanya kalian memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mulai sekarang sedikit demi sedikit sapu bersih, menyapu halaman-halaman kita dari kotoran-kotoran pengaruh-pengaruh ajaran Ba'ali yang nggak benar, yang caci maki kepada pemerintah, caci maki, adu domba, adu bronga kepada masyarakat, adu domba kepada rakyat Indonesia, mencaci maki para ulama, para kiai, apalagi menfitnah kiai NU, menjelek-jelekan NU, menjelek-jelekan yang lain asal tidak sama dengan mereka, dijelek-jelekan, dikafir-kafir, mengkafirkan orang. Ini akidah ini, seperti ini, ajaran seperti ini, doktrin seperti ini sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kita bisa akan hancur, mudah diadu domba, mudah dirusak, mudah perang. Nanti bisa-bisa Indonesia sama seperti Timur Tengah. Jangan sampai terjadi. Ini bentengnya kita. Makanya kepada bangsa Indonesia seluruhnya, saya mohon, saya menghimbau dari Sabang sampai Merauke, wa yuriikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah sudah menampilkan, menunjukkan kepada kita semua bagaimana itu Ba'ali, nasabnya bagaimana, genetikanya bagaimana, sikap tingkah laku bagaimana. Bahkan tadi ada kabar katanya ada penculikan. Itulah Allah sudah menunjukkan kepada kita. Lalu la'allakum tatafakkarun, supaya kita berpikir, bukan marah, mikir kita. Gunakan, karena agama kita agama logik, agama ilmu, kita berpikir sama-sama. Ini kalau sekali demikian bagaimana? Kita harus bagaimana? Sebab ini bangsa ini tidak mungkin hanya diperjuangkan oleh PWI dan Laskar Sabilillah, tapi harus semuanya bersama-sama. Karena bangsa ini milik bersama. Maka dari itu mari kita bekerja sama, mari kita rame-rame rantas, malam-malam putung, rapatkan barisan. Kita semua kesatuan dan persatuan, bela itu NKRI, bela itu Merah Putih, bela itu Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, bela itu pemerintah yang sah, bela itu rakyat, bela sejarah leluhur kita, bentengi dari rongrongan orang-orang tidak benar. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang semacam Rizik Syihab ini, karena sangat berbahaya. Ini provokasinya sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kalau ada korban, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab? Ya mungkin lah. Selain Tegal, kalau seumpama ada korban itu, seumpama di Jawa Timur waktu kemarin terjadi, atau di Jawa Tengah atau di Cirebon terjadi, kira-kira Rizik Syihab bertanggung jawab tidak? Tidak. Nah, akan bertanggung jawab. Ini yang korban nanti rakyat kita. Makanya saya minta juga kepada pemerintah supaya bersikaplah, ditegasi orang semacam itu, karena orang semacam itu merusak tatanan kebinekaan, tatanan kemasyarakatan dan rakyat Indonesia. Ini karena satu lagi nih, Gus, berkaitan dengan masalah doktrin sesat yang diajarkan oleh para Pahlawi. Ini jelas satu ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Kira-kira Ustaz selaku menjadi pembina ataupun pendiri dari Laskar Sabilillah, kiranya pihak apa yang bisa diharapkan agar pemerintah juga ikut berkecimpung, yang termasuk di dalamnya ada sebuah pembelokan sejarah. Apakah dari PWI punya rencana mendesak kepada pemerintah agar pemerintah bisa menerbitkan buku sejarah yang disepakati oleh para pakar sejarah, para pakar ahli nasab, sehingga bisa dijadikan kurikulum yang nantinya diajarkan ke semua lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal. Untuk apa ini tujuannya? Terutama untuk membentengi anak bangsa kita agar tahu sejarah yang sebenarnya. Kiranya apa kita ya arah ke sana? Itu memang PWI itu mau diarahkan ke sana. Ya. Apa yang disebut bahwa bangsa ini harus ada yang membentengi. Sejarah ini harus ada yang membentengi. Maka PWI Laskar Sabilillah itu harus ada dan harus diwariskan kepada anak cucu kita di Indonesia untuk membentengi bangsa. Mohon maaf sebesar-besarnya, ngapunten. Sebetulnya itu semua adalah tugas yang kita harapkan dari pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi sampai detik ini kita semua tidak mengalami kepuasan daripada hasil-hasilnya. Ternyata banyak pembelokan sejarah, jangankan sejarah Indonesia, sejarah NU pun dibelokkan dan masuk di NU online. Itu kan berarti sudah nggak open pengurusnya. Jadi kita udah nggak bisa mengharapkan kalau begitu. Kalau seumpama sampai terjadi seperti itu tuh, apalagi beberapa pengurusnya juga masih banyak ambivalen dan banyak muhibbin. Maka kita PWI harus berdiri sendiri. Mari kita melangkah dengan kaki kita sendiri. Mari kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Mari kita rame-rame rantas kita bekerja sama. Sungkuyungan, patungan kita. Nggak usah kita mengharapkan satu berbaik hati orang lain kepada kita, nggak usah. Barangkali nanti ada dana sumber dana pada akhirnya menyesatkan kita, pada akhirnya membelokkan kita.
Pada akhirnya ada tujuan-tujuan yang menjauhkan kita dari tujuan asal untuk perjuangan. Nomor selanjutnya, masalah pendidikan. Ini memang harus ada seperti itu, ya. Maka insya Allah nanti pada akhirnya ke arah situ kita. Di antaranya adalah kita nanti mengusulkan ke pemerintah. Sekarang itu ada bukunya lagi disusun oleh tim PWI Laskar Sabilillah tentang masalah yang berkaitan dengan sejarah kewalisoan. Nah, nanti insya Allah akan diusulkan bagian daripada kajian sejarah Indonesia nanti di pemerintah. Insya Allah kalau sudah selesai bertemu dengan Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Pak Prabowo. Tapi kita harus siap-siap. Kalau belum siap-siap ya jangan. Sebab apa? Sebab ini rakyat harus tahu, anak cucu kita jangan kehilangan sejarah. Kita ini lagi berpikir tentang bangsanya, tentang negaranya. Kita ingin menyelamatkan bangsa kita, rakyat kita. Ya. Kemudian kok mana diajak perang sih gimana? Urusannya apa dengan perang? Ya kan? Tapi kalau semua ditantang-tantang perang, kalian nggak usah takut kalian. Kalian kalau seumpama dari rakyat Indonesia nggak usah takut kalian. Sekali kaki melangkah dengan pantang mundur walaupun sejengkal. Ya kan? Apalagi bulan pecumbang semacam itu. Orang-orang yang semacam itu yang sekarang yang nantang kalian, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merongrong Pancasila, orang-orang yang merongrong NKRI, orang-orang yang merongrong pemerintah, orang-orang yang selalu bikin gaduh, bikin fitnah di Indonesia ini, di negeri ini. Jadi kalau semua tidak ditangani oleh kita, tidak ada pasukan khusus untuk menangani mereka, itu sampai kapan mereka akan hidup? Maka kita buat pasukan di sini untuk menghadapi mereka. Jadi kalau semua kita sudah buat pasukan, kita sudah menegakkan kaki kita di atas bumi Indonesia, maka kita tidak boleh ada rasa takut dan mundur walaupun satu jengkal. Apa sebab? Ini bangsa dan negara, ini leluhur dan sejarah, harus ada yang membela, harus ada yang membenteng. Dan kita ini memberikan setara lagi kita. Bekerja sama nanti dengan pemerintah, bekerja sama dengan TNI, jangan lupa bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah dan mulai aparat desa, dan mulai Pak Camat, dan mulai Pak Bupati. Jadi yang erat hubungannya kalau ada apa-apa soal di sana. Karena pergerakan kita ada pergerakan kebangsaan dan untuk menyelamatkan bangsa dan anak bangsa dari rongrongan orang-orang yang tidak benar. Ya. Terkait intimidasi dan persekusi. Kalau seumpama ada intimidasi dan persekusi, ya ada intimidasi dan persekusi, baik itu dari Muhyiddin atau dari Bang Ali, kalian langsung bergerak, cari itu orangnya, langsung ambil, bawa ke kepolisian, yang suruh nangani polisi. Atau seumpama kalau ada Bang Ali yang mengintimidasi, dari Bang Ali cari itu orangnya sampai kena, ambil, bawa itu ke kepolisian. Jangan diam kalian, karena ini adalah bangsa-bangsa kalian. Ini negara-negara kalian yang diacak-acak oleh orang nggak benar. Jangan mau diinjak-injak kalian harga diri. Ya, siap. Baik, tapi kalian bekerja sama dengan pemerintah, dengan TNI dan kepolisian. Karena ini adalah kita tidak mungkin bisa berjuang sendiri, harus bersama-sama. Jadi kita pasang mata, pasang hati, kita buat benteng di khususnya yang ada di Pekalongan ini kan, itu dibuat benteng-benteng. Segera dibentuk sampai kecamatan, sampai desa, sampai kampung. Dibentuk PWI Laskar Sabilillah supaya punya kekuatan bisa untuk memblokir dan membentengi bangsa Indonesia ini. Terus mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, bisa harus dipersilakan. Cukup Pak? Cukup? Ya. Sebagai closing statement, ya, sekarang saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia yang rukun, yang damai. Insya Allah masalah yang berkaitan dengan nasab ini nanti kita masih gali, masih karena ada doktrin ajaran yang didengungkan, diajarkan oleh Pak Ali. Mari kita mulai sekarang bersih-bersih sedikit demi sedikit, disapu bersih sedikit demi sedikit, ya, bukan dengan ekstrim, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara ilmiah. Ini nggak benar, dibersihkan. Kampung-kampung kalian sudah dibersihkan supaya kita kembali lagi kepada ajaran leluhur, ajaran Islam rahmatan lil alamin, ajaran para ulama, para dai, dari mulai ulama-ulama Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Banten, Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Maluku, Ternate, sehingga kita itu bisa bergabung dalam naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila, lambangnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ini kita harus rawat, kita harus jaga. Kalau ada orang-orang yang coba-coba untuk merongrong, menjelek-jelekan atau meremehkan, kita sebagai bangsa jangan tinggal diam. Kita hadapi dengan gentle. Kita hadapi mereka semua. Itu adalah perjuangan yang sejati, dan itu adalah leluhur mewariskan itu semua kepada kalian, cucu-cucunya. Maka cucu-cucunya jangan cuma bisa berpangku tangan melihat negara dan rakyatnya dan bangsanya dihancurkan oleh orang. Kalian harus mampu, bangsa Indonesia harus memiliki kekuatan untuk itu semua. Bangsa Indonesia harus bisa keluar daripada fitnah Bang Alwi, harus bisa keluar daripada doktrin-doktrin ajaran sesat semacam itu. Dan dalam masalah ini, maka orang Indonesia harus mampu menghadapinya. Maka dari itu, seluruh rakyat Indonesia tetap silaturahim, tetap bersatu, persatuan dan persatuan. Kalau ada provokasi daripada kawan Bang Ali dan Muhyiddinnya, baik ini provokasi memecah belah antara pemerintah dengan ini, kadang-kadang ada narasi jelek terhadap masalah kepolisian, terhadap TNI, terhadap pemerintah. Jangan kalian terpancing, jangan terprovokasi. Itu adalah upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan kita dari dalam. Ya, jadi kita tetap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Pancasila. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmatan lil alamin.
naungan kembali kepada khitah Nahdlatul Ulama itu orang NU ya. Baik, itu tadi teman-teman ya tanggapan video Mas Rizik yang mengajak perang, langsung direspon tajam oleh Gus Abbas Buntet. Jadi sesama, ya saya sependapat dengan Gus Abbas teman-teman ya, bahwasanya sesama muslim itu jangan saling perang, lebih baik kita diskusi, selesaikan dalam ruangan terbuka untuk diskusi tentang polemik nasab ini yang masih berkelanjutan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mendukung pihak Habib dan pihak Ki Imad untuk diskusi, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Sekian dari saya, semoga polemik nasab ini cepat selesai. Salam dari channel Seputar Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.